Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita sudah masuk ke chapter 14. Pada chapter ini akan menunjukkan perkembangan pada frame atau bingkai khusus, yang kita sudah tahu pada interlude Chrome, tapi bukan hanya perkembangan di pihak Babilonia saja, perkembangan juga terjadi pada Punishing Virus. Ingin tahu apa saja perkembangan yang terjadi? Ya udah, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share seperti biasa ya guys. Kalau sudah, ayo kita masuk ke story. Chapter 14. Pemandangan yang terpenjara. Mengatasi berbagai kesulitan dan menyaksikan banyaknya orang yang mengorbankan nyawa mereka, para pahlawan pemberani terus mencari harapan dalam perjalanan yang paling mengerikan ini. Lucia sedang melamun dan membaca catatan pertempuran di ruang persiapan Grey Raven. Mereka telah kembali ke Babilonia setelah misi terakhir, dan sedang menunggu misi baru. Namun sayangnya tidak seperti itu. Lucia merasa bahwa mereka diperlakukan seperti tahanan dan diawasi oleh pihak lain. Ketika tim mencoba menikmati waktu istirahat, mereka dicurigai dan diikuti oleh kamera. Bahkan persediaan senjata mereka hilang secara ajaib. Dan Sikikan dibawa pergi oleh personil tidak dikenal untuk diinterogasi tentang pemutaran ulang memori yang disebabkan oleh Mind Beacon yang rusak. Lucia merasa khawatir tentang keadaan Sikikan dan mencoba memantau situasi. Tetapi dia dihalangi oleh laporan inspeksi dan sertifikat kerja yang ketat. Tepat pada saat personal itu pergi, Lee mengepalkan tangannya erat-erat. Lee dan Liv membahas tentang laporan yang diberikan kepada Lucia tentang kondisi Sikikan. Lee tidak mempermasalahkan isi laporan, tetapi tanda tangan Dr. Kugawa yang menarik perhatiannya. Kugawa dulunya bekerja sama dengan Kurono saat evakuasi besar dan kini masih memiliki ikatan erat dengan Babilonia. Lee curiga bahwa penugasan Kugawa sebagai dokter Sikikan bukanlah kebetulan, pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Ia merasa ketidakhadiran Presiden dan Selisa dalam situasi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak, dan Liv setuju dengan kecurigaan Lee, namun keduanya merasa bahwa alurnya semakin rumit. Lucia sedang memikirkan tentang kebenaran dan ingatannya yang terpendam setelah pertarungan dengan Alpha. Dia mencoba memahami makna di balik kata-kata Alpha dan mencari informasi dari fragmen memori di benaknya. Lucia juga mencari informasi tentang rekan-rekan Alpha yang disebutkan dalam ingatannya, seperti Muro, Sun, dan Hiro, tetapi menemukan bahwa mereka telah terdaftar sebagai martir dengan deskripsi yang mengerikan. Sementara itu, Liv dan Lee sedang berusaha untuk membantu Sikikan yang dibawa pergi oleh orang-orang tidak dikenal itu. Mereka menerima pesan terenkripsi anonim, yang meminta mereka untuk berhati-hati dan menunggu hingga matahari terbit untuk memeriksa ruangan. Mereka juga menemukan beberapa bug yang ditanam oleh penyusup dan memutuskan untuk tetap berada di ruang persiapan dan beristirahat untuk tidak menarik kecurigaan. Lucia dan timnya curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik penangkapan Sikikan, dan mereka terjebak dalam jaring tak kasat mata, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan Kurono dari Sikikan, dan mengapa mereka menggunakan metode yang tidak biasa untuk menangani situasi ini. Mempertanyakan apakah penangkapan Sikikan terkait dengan pelanggaran perintah militer selama misi terakhir, atau apakah ada alasan lain yang lebih mencurigakan. Dengan situasi yang semakin rumit, Lucia dan timnya harus berhati-hati dan berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Untuk membantu Sikikan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus menunggu dan mengamati situasi dengan cermat untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik Luna atau aku, dipilih oleh Ascension Network hanyalah titik awal. Apakah kita sekarang dipaksa untuk berdiri di sini di awal yang baru ini juga? Alpha. Tiba-tiba, suara yang familiar di koridor menyapa, Inspektur tak dikenal yang berdiri di luar pintu. Namun, pintu di antara mereka membuat sulit untuk mengetahui siapa pemilik suara itu. Murai. Lucia menoleh untuk melihat Lee, alisnya berkerut erat. Sepertinya dia benar. Murai sedang berbicara dengan Inspektur? Mungkin mereka saling kenal? Lucia bertanya sambil menaikkan sensitivitas modul audionya sedikit. Hei, senang melihat kalian di sini. Apakah kalian di sini untuk apa yang kalian lakukan hari ini? Meskipun ketiganya tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, mereka dapat mendengar perenungan dalam suaranya seolah-olah seseorang menghentikannya untuk berbicara terlalu banyak. Kedengarannya seperti orang yang berdiri di luar, hanya seseorang yang mengikuti perintah. Penilaiannya tidak didasarkan pada pemahaman pribadinya tentang Murai,
tetapi pada pemahaman umum tentang posisi tersebut. Lucia mendengarkan percakapan di luar dengan seksama untuk mencoba menangkap petunjuk apapun dari obrolan yang terlihat tidak penting. Maaf, apakah saya mengganggu percakapanmu dengan seseorang? Lagi pula, kamu terlihat. Oh, kau hanya melaporkan jika terjadi sesuatu. Oke. Saya hanya tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Sepertinya dia hanya seorang pengintai. Pihak lain merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu kepada Murray yang bahkan modul audio sensitifnya tidak dapat menangkapnya. Mungkin, dia hanya menanggapi dengan mulut atau membuat gerakan. Tentu saja. Senang saya tidak mengganggumu. Kalian berdua telah bekerja lembur selama 2 hari terakhir. Kapan kalian libur? Pria di luar pintu menanggapi dengan tenang, dan Murray tertawa ramah dan sopan. Jadi kamu tidak akan libur sampai kamu mendapatkan hasil? Baiklah, teruskan kerja kerasmu. Hasil? Apakah mereka tidak sedang dalam misi pengawasan? Apakah mereka mencari sesuatu? Baiklah, saya akan berhenti menggodamu tentang misimu. Ingin mendapatkan teh sore? Kafe favoritmu sudah buka kembali. Kafe favorit? Itu pasti berarti dia sedang berbicara dengan manusia. Oh, benar. Apakah Kugawa hari ini libur? Mau mengundangnya? Ekspresi tegas terpancar di wajah ketiganya yang berdiri di ruang persiapan. Seorang Antek Kurono yang mengikuti perintah mondar-mandir di luar ruang persiapan Grey Raven, mencari semacam hasil. Ketiganya berspekulasi bahwa situasi saat ini mungkin disebabkan oleh pelanggaran perintah militer selama misi terakhir, kecurigaan atas hubungan pribadi dengan Luna, atau bahkan karena gejala serius dari korupsi Mind Beacon. Namun berdasarkan informasi terkini, ini tampaknya merupakan skenario terburuk. Sepertinya rencana yang telah lama digarap akhirnya membuahkan hasil. Begitu saja, Murray mampu menyampaikan informasi yang terfragmentasi ini kepada ketiganya secara diam-diam melalui volume dan obrolan yang tepat. Dan dengan itu, Murray tertawa bersama penjaga itu saat mereka berdua berjalan pergi. Begitu tidak ada lagi gerakan yang terdeteksi dari luar pintu, Liv melepaskan tangannya dari desktop. Menerima sinyal, kedua orang lainnya mulai sedikit rileks. Sampai saat ini, Lucia tidak pernah berpikir bahwa ia perlu menggunakan taktik seperti itu di ruang persiapan Grey Raven. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan kembali menatap layar. Menemukan berkas data tersembunyi yang berisi laporan korban, termasuk nama-nama prajurit dan peneliti yang meninggal, dia menemukan bahwa nama-nama yang dikenalnya, seperti Murol dan Sun, ada di daftar korban, serta beberapa nama yang tidak dikenal. Lucia juga menemukan beberapa peneliti yang bekerja pada Proyek Musim Dingin, atau Proyek Winter, meninggal dalam kecelakaan laboratorium. Lucia penasaran tentang proyek ini dan mencari informasi lebih lanjut. Dia menemukan 2 peneliti yang meninggal baru-baru ini bekerja di Dewan Sains, dan dia berpikir bahwa Asimov mungkin tahu sesuatu tentang hal itu. Namun dia teringat pesan anonim yang meminta mereka untuk berhati-hati dan bertindak dengan hati-hati. Lucia juga penasaran tentang siapa yang mengirim pesan anonim tersebut, dan merasa perlu untuk bertindak hati-hati. Dia menahan kekhawatirannya dan terus memeriksa data, mencari informasi yang lebih banyak tentang proyek musim dingin dan kematian peneliti tersebut. Pukul 11.25 siang, Hasen dan Seelisa membahas situasi psikikan yang sedang diuji oleh para spesialis. Seelisa tidak dapat menemukan cara untuk mengeluarkan psikikan dari sana, dan meminta Hasen untuk meminta bantuan dari Star of Life. Namun Hasen menolak karena orang-orang Star of Life telah menyusup ke dalam barisan mereka. Jadi dia lebih baik menyerahkan masalah ini kepada Asimov. Lalu membahas tentang proyek lain yang tertunda karena kekacauan ini, berharap Asimov dapat menyelesaikan masalah teknis yang rumit ini. Lalu seorang anggota staf muda masuk dan melaporkan bahwa psikikan tidak normal, dengan gejala seperti jatuh ke dalam keadaan koma dan mondar-mandir di dalam ruangan. Namun Hasen tidak terlalu khawatir, karena ia tahu psikikan hanya menunjukkan gejala normal karena tidak memiliki cara untuk menghibur diri atau tidur. Namun anggota staf bilang ada aplikasi untuk memantau komandan karena kemungkinan pelanggaran perintah militer, dan kelainan pada konstruk yang terkait dengan komandan. Lalu Hasen menerima chip yang berisi informasi lebih lanjut, dan psikikan yang akan dipantau beberapa hari lagi. Namun Hasen khawatir bahwa ada orang yang ingin memanfaatkan kemampuan psikikan untuk tujuan mereka sendiri. Jadi ia rasa psikikan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena dia yakin psikikan telah membangun perlawanan terhadap kerusakan Mind, tapi juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk memantau dan mengontrol psikikan. Namun dia juga tahu bahwa ada orang yang ingin menyingkirkannya. Jadi mereka harus berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Lalu Hasen memutuskan untuk memerintahkan Satgas melakukan pengintaian di daerah sekitarnya, dan mempercayakan Wanshi untuk mengawasi wilayah inti, membiarkan psikikan kembali ke pasukan dan memberikan waktu istirahat kepada timnya. Jika situasi ini terus berlanjut, siapapun akan menyerah pada kelelahan dan kehilangan kewaspadaan. Jadi ia sedang menunggu kesempatan.
Namun Seelisa menyarankan Hasen, mengingat Wan Shi telah membuktikan dirinya dalam misi terakhir, tapi menurut Hasen, meninggalkan Wan Shi di sekitar Sikikan hanya akan memberi mereka target lain. Jadi dia harus membuat rencana yang lebih cerdas untuk mengeluarkan mereka dari kebuntuan ini. Ia juga membahas tentang pernyataan resmi mengenai situasi Sikikan, mengungkapkan bahwa Hasen telah melakukan banyak hal di balik layar untuk melindungi Sikikan. Tapi kali ini sayangnya telah mencapai batas, dan situasi ini harus segera diatasi. Jadi dia meminta Seelisa untuk menahan pertemuan rapat selama 30 menit, karena ada sesuatu yang harus ia pastikan. Jam 11.25 siang, Chrome memasuki ruang laboratorium dan bertemu dengan Asimov. Asimov telah mendebak bingkai baru Chrome berdasarkan data dari simulasi pertempuran terakhir, dan membuat ulang tautan virtual untuk diuji kembali. Dan seperti sudah terbiasa, Chrome kemudian menyambungkan kabel ke bagian belakang lehernya dan siap untuk memulai pengujian. Melakukan tes virtual dan sepertinya kali ini berjalan lancar, melewati beberapa tes dan berhasil. Memberitahu Chrome bahwa dia telah mencapai tingkat sinkronisasi dan kemahiran yang tinggi dalam pengujian bingkai baru, namun Asimov khawatir tentang biaya dari penelitian ini, terutama terkait dengan pengalaman Lucia yang kehilangan ingatan aslinya setelah proses pengunggahan ke bingkai Plum. Chrome memahami prinsip dan risiko proyek ini, tetapi Asimov tampaknya khawatir tentang dampaknya pada Chrome sendiri. Asimov telah berhasil mengintegrasikan Lucia ke dalam bingkai Plum tanpa masalah besar, tetapi Chrome sadar bahwa ada risiko serupa yang terkait dengan percobaan ini. Karena tujuan utama percobaan ini adalah untuk mengatasi efek negatif dari pemindahan bingkai. Apakah kamu mengacu pada risiko yang disebutkan dalam rencana? Tidak, rencana itu hanya menyebutkan hipotesis yang kami buat di awal percobaan, namun seiring berlanjutnya percobaan ini, aku menemukan bahwa teknologi tersebut masih memiliki banyak masalah yang belum terpecahkan. Untuk memberi kamu gambaran sederhana, bayangkan mengisi botol dengan batu, lalu membuangnya ke laut, meskipun main dirimu alias botol stabil dan mampu menahan semua batu ini, saat diunggah ke dalam bingkai, botol itu tidak akan dapat dioperasikan, seperti halnya botol yang akan tenggelam ke dasar laut. Lucia mampu melakukan sinkronisasi dengan bingkai tanpa penyesuaian apapun karena data tambahan dari Ahem, karena datanya kompatibel dengan itu, sama seperti bingkainya sendiri. Data tambahan? Itu rahasia. Aku tidak bebas mengatakan lebih banyak lagi. Seperti yang kita tahu, frame Lucia berhasil karena Asimov memiliki data salinan Mind Ascendant Alpha, jadi saat data itu terhapus, salinan Alpha akan dimasukkan ke Mind Lucia. Namun sepertinya dia hampir keceplosan mengatakan itu, ya karena memang tujuan frame khusus ini adalah agar tidak perlu menggunakan cara tersebut. Sejak Lucia diunggah ke dalam bingkai, Dewan Sains telah mengumpulkan berbagai data tentang Plum. Kami telah membuat banyak penyesuaian yang memungkinkan kamu membuat tautan virtual dengan aman. Namun hanya kamu yang dapat melakukannya. Itu karena Infer Device dan Mind khususmu secara inheren lebih stabil, itulah sebabnya aku mengundangmu untuk berpartisipasi dalam program ini. Risiko apa yang paling kita hadapi sekarang? Mind dirimu, kemungkinan akan mengalami sejumlah efek samping kognitif yang serius. Selain gejala umum, kamu mungkin mengalami penyimpangan mind. Seperti halnya botol yang akan tenggelam ke dasar laut. Jika hal ini berlanjut lebih jauh, kamu mungkin mengalami kerusakan mind. Pada titik itu, kamu akan kehilangan kendali. Apapun bisa terjadi setelahnya. Jika kamu tidak tahu seperti apa itu, kamu dapat berbicara dengan Sikikan nanti. Tidak apa-apa. Aku sudah membacanya di materi referensi. Tidak ada gunanya mengganggu Komandan Grey Raven. Namun karena Infer Device khususmu telah memungkinkan untuk bertugas sebagai Komandan Strikehawk, kamu bukan satu-satunya yang berisiko. Jika mind dirimu mengalami penyimpangan atau korupsi, anggota regu manapun yang terkait denganmu juga akan terpengaruh. Sampai kami menyelesaikan apapun yang membuat mind dirimu rentan terhadap kerusakan. Aku tidak dapat mengizinkanmu menggunakan bingkai ini. Chrome melirik Asimov, yang sedang melihat setumpuk besar file, merenungkan cara meningkatkan bingkai. Aku bukan ilmuwan, tetapi kupikir, jika masalah utamanya adalah kompatibilitas data dengan mind diriku, atau seperti yang kamu katakan, batu menenggelamkan botol. Apakah mungkin untuk memasang peralatan tambahan untuk mengisolasinya secara paralel dengan botol? Asimov berpikir sejenak, lalu berdiri seolah berkata, Eureka, lalu berjalan ke sisi lab dan mulai mencari sesuatu di terminal. Rosetta.
data penelitian dari transfernya antara Centaur dan kerangka humanoid. Dengan kecepatan pemrosesan terminal yang tinggi, Asimov dengan cepat menemukan berkas target. Ia menarik kursi di depan monitor dan mulai bekerja dengan tekun. Melihat sikapnya yang suram mulai muncul, Chrome dengan sopan membubarkan diri. Aku akan mulai. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan untuk mengkalibrasi bingkai. Baiklah, Dia menjawab tanpa mengangkat kepalanya dari pekerjaan. Sampai Chrome menutup pintu, yang dapat didengarnya hanyalah Asimov bergumam sendiri dari dalam lab. aku hampir mencapai terobosan. Rand, aku tidak akan membiarkan pengorbanan kalian sia-sia. Asimov membuka file terenkripsi yang berisi data tentang Alpha setelah suara langkah kaki di luar lab menghilang. Sementara itu, Chrome menerima pemberitahuan dari Seelisa tentang perubahan misi. Misi baru adalah memasuki zona ledakan Longinus untuk mencari kelainan. Dan Chrome diminta untuk mengumpulkan pasukannya dan naik ke pesawat pengangkut dalam waktu 40 menit. Seelisa menyebutkan misi ini awalnya ditugaskan kepada Grey Raven. Tetapi karena Sikikan tidak dapat menjalankan misi untuk sementara waktu, tugas tersebut dipindahkan ke Strike Hawk. Chrome penasaran tentang alasan dibalik perubahan tugas ini, dan menanyakan tentang kondisi Sikikan, dan Seelisa bilang, Sikikan tidak dapat menjalankan misi karena kondisi tertentu, yang terkait dengan Wanshi ceritakan, jadi ia mengumpulkan timnya dan melaksanakan misi tersebut. Namun saat menutup telepon, komunikasi berbunyi lagi. Saya menerima hasil tesnya. Karena risiko dan ganti rugi yang terlibat dengan eksperimen pemindahan bingkai, John Smith juga telah menerima pemberitahuan sebagai penanda tangan bersama. Hati-hati, Anda bermain dengan api. Anda selalu bisa keluar dari percobaan jika perlu. Saya menghargai perhatian Anda, Tuan Smith. Saya akan memastikan untuk melangkah dengan hati-hati. Tetapi dengan risiko besar datanglah imbalan yang besar. Apa yang akan Anda lakukan? Kami ditugaskan kembali ke misi yang ditujukan untuk Grey Raven. Saya akan mengumpulkan tim, lalu melanjutkan ke target. Grey Raven, sepertinya mereka kewalahan kali ini. Karena penyakit komandan, Dari apa yang telah saya kumpulkan, penyakit hanya merupakan alasan bagi komandan untuk dipantau. Sikikan sedang diawasi. Ya, tapi itu baru permulaan. Grey Raven menghadapi banyak masalah. Mereka tidak hanya berhadapan dengan penyakit misterius. Ada yang mencoba mengungkap pelanggaran masa lalu, agar Grey Raven dapat menjadi batu loncatan di jalan menuju kesuksesan, bagi mereka yang memanfaatkannya. Pelanggaran masa lalu? Mengapa demikian? Orang-orang ini berencana menggunakan kondisi komandan untuk menyingkirkan mereka dari tugas. Jika Sikikan terus melakukan ini, mereka akan mencoba menghentikan Grey Raven dengan mengklaim bahwa mereka melanggar perintah militer, memiliki hubungan pribadi dengan pemimpin Ascendant, atau bahwa mereka merahasiakan keberadaannya. Koneksi pribadi dengan pemimpin Ascendant? Tidak ada komandan yang dapat melakukan itu. Dan saya tidak percaya Sikikan menyembunyikan musuh. Itu hanya kemungkinan. Rupanya, Huaksu di tangan musuh menentukan bahwa Sikikan dapat menahan kerusakan mind, dan dapat terkoneksi dengan Ascendant. Setelah mengetahui hal ini, musuh secara khusus meminta Gestalt untuk memverifikasi keaslian, dan hasilnya dikonfirmasi. Mengapa Huaksu berpikir bahwa Sikikan dapat terhubung dengan Ascendant? Karena komandan berpapasan dengan mereka selama pertempuran kota 075 di bawah tanah. Komandan menuliskan semuanya dalam laporan misi, tetapi seseorang membocorkannya. Bahkan jika komandan tidak mengatakan apapun, orang-orang ini akan mengetahuinya dengan satu cara atau lebih. Jika sampai pada titik itu, memalsukan laporan militer hanya akan memperburuk kejahatan mereka. Siapa yang membocorkan misi komandan? Tidak masalah. Bahkan jika Anda tahu siapa pelakunya, orang lain akan menggantikannya, karena jaringan mereka telah menembus struktur Babilonia. Yang dapat dilakukan presiden hanyalah mengambil setiap tindakan pencegahan yang diperlukan. Tidak banyak yang dapat ia lakukan untuk mencegah kebocoran. Lagi pula, pihak oposisi memiliki cara lain untuk melibatkan mereka. Belum lagi, mereka menempati banyak posisi yang tidak tergantikan. Jadi tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dilakukan komandan. Mereka mengklaim bahwa Sikikan kehilangan kesadaran saat itu. Bahkan para konstruk di Grey Raven tidak melihat Luna pergi. Mereka masih mengumpulkan bukti. Namun berdasarkan tren saat ini, pihak oposisi sengaja mencoba memasukkan bukti untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana Anda mengetahuinya? Bekerja di bidang politik, saya punya cara sendiri. Bagaimanapun juga, saya seorang Smith.
Smith berikutnya harus belajar menyatukan potongan-potongan informasi dan spekulasi untuk mendapatkan gambaran utuh. Chrome mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran. Di mana si Kikan sekarang? Anda ingin menemuinya. Iya. Orang perlu menggunakan apapun yang mereka bisa untuk menyingkirkan masalah lain yang tidak perlu. Saya menceritakan semua informasi ini hanya untuk mengingatkan Anda. Saya tahu Anda tertarik dengan potensi komandan. Saya tidak ingin mengganggu Anda karena berada di sekitar manusia yang luar biasa. Tetapi pasukan sudah terlalu dalam. Jika Anda terlalu dekat dengan si Kikan, Anda akan dipantau dan ditempatkan pada posisi yang sama. Lihat saja Grey Raven yang lain. Jauhi mereka, atau Anda akan terjebak dalam baku tembak. Percayalah pada penilaian dan cara saya melakukan sesuatu, Tuan Smith. Bahkan jika saya melihat si Kikan, saya tidak akan membiarkan mereka mengalahkan saya. Jadi tolong beritahu saya, di mana si Kikan? Chrome bertemu dengan si Kikan di ruang konferensi yang kosong dan sederhana di bawah pengawasan ketat. Si Kikan duduk di kursi yang dingin dan keras, menatap ke depan dengan mata lelah dan lesu. Chrome mengamati sekeliling ruangan dan melihat kamera di keempat sudut ruangan, serta peralatan proyeksi yang menampilkan jam antik. Chrome menyadari bahwa ruangan ini dirancang untuk memantau dan mengisolasi si Kikan. Dengan interval pemantauan yang ketat dan peralatan yang canggih, Chrome merasa bahwa ini adalah penjara dalam setiap kata-kata, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa tidak dapat berbicara bebas di bawah pengawasan ketat. Lalu kemudian ia mengingat bahwa si Kikan pernah mengunduh cerita pendek Edgar Allan Poe, The Pit and the Pendulum, dan bertanya-tanya apakah si Kikan pernah selesai membaca cerita itu. Akhirnya, Chrome menyapa si Kikan dengan kalimat, "Halo, Komandan Grey Raven." Terlihat lelah dan lesu, Chrome membantu si Kikan kembali ke tempat duduk ketika si Kikan mencoba berdiri. Ia ingin membicarakan misi penyelidikan di zona ledakan Longinus, dan si Kikan memberikan informasi tentang apa yang terjadi selama misi terakhir. Lalu setelah menjelaskan, si Kikan bertanya tentang berapa lama lagi dia akan berada di ruangan itu. Dan Chrome memberikan jawaban samar, segera, dan pendulum akan segera berhenti turun. Si Kikan tampaknya memahami petunjuk Chrome dan bertanya apakah Chrome adalah tikus, yang dijawab oleh Chrome dengan, "Saya menjadi satu." Setelah percakapan singkat, Chrome meninggalkan ruangan kosong itu, meninggalkan si Kikan sendirian di bawah pengawasan ketat. Strike Hawk tiba di zona ledakan Longinus. Mereka menemukan bahwa area tersebut telah hancur dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun anehnya konsentrasi punishing masih berfluktuasi secara sporadis. Dan Chrome memimpin timnya untuk mencari sumber anomali, dan mereka memutuskan untuk menuju barat laut berdasarkan data yang telah dipantau. Namun sebelum mereka melanjutkan misi, Hassen menghubungi Chrome dan memberitahu bahwa tingkat ancaman misi telah dinaikkan, dan Camu akan bergabung dalam misi ini. Tak lama Camu tiba di lokasi dan bergabung, tetapi dia terlihat kesal dan menjaga jarak yang kita sudah tahu alasannya. Namun saat mereka berjalan, sosok yang tidak jelas melintas di depan mata, dan Camu tampaknya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Jadi tim memutuskan untuk melanjutkan misi dan mencari sumber anomali. Sampai di area, lalu menemukan jejak kaki yang berisi virus punishing, dan tim merasa seperti sedang diawasi. Lalu Chrome memutuskan untuk berpencar dan mencari sumber anomali, dan memberikan instruksi kepada masing-masing anggota tim. Chrome meminta Kamui untuk mengambil arah barat, Wanshi untuk mengambil arah timur, Camu untuk mengambil arah utara, dan Chrome sendiri akan mengambil arah selatan. Mereka semua diminta untuk tetap waspada, mempertahankan kontak, dan tidak bersikap impulsif jika menemukan sesuatu atau menghadapi bahaya. Berjalan bersama Wanshi, menemukan beberapa makhluk hetero, tetapi mereka lebih lemah daripada biasanya, dan juga menemukan konsentrasi virus di dalam box, menghancurkannya dan menemukan beberapa makhluk bersembunyi di dalamnya. Lalu saat sudah selesai, mendengar suara dari arah lain, mencoba menelusurinya dan menemukan beberapa makhluk hetero yang tersisa. Saat membereskannya lagi, mereka berspekulasi bahwa mereka datang dari tempat lain. Namun ada hal mengejutkan, mereka menemukan wujud baru dari makhluk hetero yang belum pernah ada di data. Jadi saat sudah selesai membereskannya, mereka segera memanggil yang lain. Chrome menemukan sekawanan hetero makhluk mirip kalajengking, sama seperti yang ditemukan Kamui dan Wanshi, di reruntuhan hangus dan bertarung dengan mereka. Setelah mengamankan area,
Chrome mengambil sampel untuk dianalisis dan menghubungi Asimov untuk meminta bantuan identifikasi. Asimov memberitahu bahwa heteromakhluk tersebut adalah produk sampingan dari Red Tide, dan telah berevolusi dalam waktu singkat. Chrome curiga bahwa Red Tide masih ada di area tersebut dan memutuskan untuk terus mencari. Lalu Asimov meminta Chrome untuk memberikan sampel saat kembali, dan bilang bahwa dia memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Terus mencari Red Tide selama lebih dari 2 jam tanpa hasil yang signifikan, Chrome mempertimbangkan untuk menggunakan bahan peledak untuk mencari titik akses bawah tanah, tetapi ragu-ragu karena risiko kesalahan penempatan. Tapi sebelum membuat keputusan, Kamui menghubungi melalui tautan komunikasi dan memberitahu bahwa dia telah menemukan sesuatu, jadi Chrome memutuskan untuk segera menuju ke lokasi Kamui untuk melihat apa yang telah ditemukan. Mereka menemukan konsentrasi tinggi virus Punishing, dan memutuskan untuk menggunakan bahan peledak untuk membuka titik akses bawah tanah. Wan Shi merakit bahan peledak sementara Kamui menebas area dengan pedang besarnya untuk membuat retakan, sambil menceritakan tentang game Treasure yang sudah tutup. Sementara itu, Camu muncul di dekat mereka dan menolak untuk mendekat, dan bilang sudah terbiasa berdiri sejauh itu. Chrome menerima pesan transkripsi anonim yang menanyakan tentang Luna, dan Chrome berspekulasi bahwa pengirimnya mungkin seseorang yang khawatir tentang Grey Raven. Lalu Chrome menceritakan situasi tim tentang situasi Grey Raven. Dan Wan Shi juga memberitahu bahwa mereka tidak memiliki bukti untuk membebaskan diri. Bahkan ia sudah mengajukan diri untuk merawat kondisi psikikan tapi malah ditolak. Ya kita sudah tahu persis kondisinya. Jadi Chrome meminta tim untuk fokus pada misi, dan menunda pembicaraan tentang Grey Raven sampai mereka kembali ke Babilonia. Meledakan bom untuk membuka titik akses bawah tanah, menemukan gua gelap yang cukup besar untuk satu orang masuk. Mereka memutuskan untuk menyelidiki gua tersebut, lalu menemukan tanda-tanda kerusakan dan pengelupasan di dinding gua. Chrome menemukan jejak Red Tide di bawah dan memutuskan bahwa tingkat ancaman akan jauh lebih tinggi jika mereka melanjutkan pencarian. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan misi. Camu menawarkan untuk mengintai ke depan untuk berjaga-jaga jika Red Tide datang ke arah mereka, namun ternyata aman untuk dimasuki. Namun sebelum memasuki gua, Wan Shi menemukan sesuatu di punggungnya yang ternyata adalah lensa lubang jarum yang disembunyikan dengan baik. Chrome menghancurkan perangkat itu dan meminta Wan Shi untuk melanjutkan misi. Menemukan diri mereka dalam situasi berbahaya di jalur air bawah tanah, Camu menghadapi puluhan makhluk hetero berbentuk ikan berpendar dan menghilang ke dalam lubang, setelah membanting pedang besarnya ke lantai. Camu kemudian kembali, memberitahu tim ia menemukan terowongan rahasia dengan Red Tide sudah ada di sana, jadi Camu akan menelusurinya, dan tim berpisah menyelidiki jalan lain, lalu menemukan makhluk hetero berbentuk ikan yang sedang menggelepar, dan menyimpulkan bahwa ini mungkin ulah seorang Ascendan. Setelah menyusup ke jaringan terowongan yang berkelok-kelok, Chrome menemukan pintu masuk di kejauhan, dan meminta tim untuk mendekat dengan tenang, memadamkan tongkat cahaya dan bersiap untuk menghadapi apa yang ada di balik pintu masuk tersebut. Menemukan ruang tersembunyi di jalur air bawah tanah, yang ternyata merupakan rumah kaca milik seorang gadis. Ketika mereka memasukinya, mereka disambut oleh pemiliknya, dan gadis itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Cinderelic, berdiri di antara segerombolan makhluk hetero berbentuk ikan. Berkenalan dan berbincang, mengungkapkan bahwa dia bukan Ascendant, dan tidak memiliki hubungan dengan Agent Luna. Namun Kamui mencoba menyerang Cinderelic, tetapi dia dihentikan oleh makhluk hetero yang membentuk dinding di depan Cinderelic, dan bilang bahwa dia hanya seorang peserta pelatihan yang dilatih oleh seseorang yang ia panggil Der Meister. Dia memiliki hubungan dengan Der Meister, jadi dia harus mengulur waktu sebelum memberitahu Der Meister tentang kehadiran Strike Hawk. Juga harus memberitahu bahwa Strike Hawk akan mencoba menghentikan Der Meister. Setelah percakapan dengan Cinderelic, tim Strike Hawk mendengar keributan yang tak terkendali dari sekeliling, dan Cinderelic menghilang ke dalam kegelapan, lalu Chrome meminta tim untuk bersiaga. Menemukan sesuatu yang disebut rumah kaca oleh Cinderelic, dengan bola cahaya yang semakin terang seiring waktu. Yah mungkin itu timer, apa yang terjadi jika penuh? Yah makhluk heteronya keluarlah. Lalu bagi Chrome itu hanya seperti modul kultivasi, mencoba membuat bola cahaya overload agar membuatnya error, dan menghancurkan makhluk hetero di dalamnya. Lalu saat membuka pintu, betapa terkejutnya dengan apa yang mereka lihat. Mereka membuat fasilitas dan bersembunyi di sini, tabung-tabung yang berisi makhluk hetero seperti pabrik.
Wan Shi berspekulasi mungkin karena keterbatasan Red Tide, mereka membuatnya seperti ini, jadi tanpa pikir panjang Strike Hawk harus menghancurkan fasilitas ini beserta makhluk hetero. Lalu saat pertarungan, Cinderelic berusaha memperlambat mereka, namun berhasil diatasi, lanjut mengejarnya. Namun ada hal lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan tanaman di sini, bahkan sampai membuat Kamui bingung, berapa banyak rahasia yang ada di jalur air bawah tanah? Apakah ini benar-benar jalur air bawah tanah? Banyak tanda modifikasi sementara di mana-mana. Bahkan tanaman di sini tidak normal, Chrome menemukan konsentrasi punishing virus sangat tinggi pada tanaman tersebut. Namun sepertinya mereka harus tertahan di sini oleh Cinderelic yang mengeluarkan lebih banyak temannya. Dan kali ini lebih kuat, jadi Strike Hawk harus mengalahkan mereka dan hancurkan semua pot kultivasi. Pertempuran dengan makhluk hetero di rumah kaca berakhir dengan munculnya Gabriel. Kamui pun langsung menyerangnya, tetapi Gabriel dengan mudah menepis serangan tersebut. Gabriel sedikit curhat, dia tidak peduli dengan ascendant lainnya yang telah mengkhianati jaringan Ascension. Dia hanya tertarik pada kekuatan absolut, dan keberadaan Gabriel di sini karena Der Meister, yang telah memberinya kehidupan dan kekuatan baru. Chrome dan Kamui mencoba klarifikasi tentang identitas Der Meister, tetapi Gabriel memberitahu bahwa Der Meister yang dia maksud adalah agent yang berbeda dari Luna. Baginya Luna adalah pengkhianat jaringan Ascension, dan memberitahu bahwa ada agent lain yang berada di luar pemahaman mereka. Gabriel kemudian mengungkapkan sesuatu, bahwa Babilonia telah melacak Luna selama ini, karena bagi Gabriel Babilonia hanya sampah yang menginginkan kekuatannya, tanpa menyadari apa-apa tentang situasi sebenarnya. Dengan nada dingin, bagi Gabriel tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan percakapan, dan ia mulai menyerang Strike Hawk. Pertempuran antara mereka semakin intens. Gabriel menggunakan kekuatan virus punishing yang lebih kuat dari data yang Strike Hawk miliki, untuk menyerang, dan Wan Shi terluka cukup parah dalam pertempuran, namun Chrome dan Kamui berhasil melindungi Wan Shi dan menggunakan strategi untuk menghadapi serangan Gabriel. Tapi tiba-tiba, Cinderelic kemudian muncul dan meminta Gabriel untuk berhenti bertarung, dengan bilang, "Ibu, sedang beristirahat," dan Chrome penasaran dengan kata tersebut, lalu Gabriel menarik diri dan pergi bersama Cinderelic, meninggalkan tim Strike Hawk untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chrome memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Gabriel pergi begitu saja, karena mereka telah mengetahui tentang agent yang bukan hanya Luna saja. Jadi mereka akan mengikuti Gabriel dan menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Lalu Wan Shi juga memberikan beberapa kemungkinan identitas, "Ibu." Bisa jadi itu agent lain atau makhluk hetero jenis baru, dan dengan itu mereka meninggalkan rumah kaca. Mengikuti Gabriel dan Cinderelic melalui jalur air yang luas, dan tiba di lift platform, sambil berdiskusi tentang jalur air ini yang tidak benar-benar dibangun untuk mengalirkan air limbah, dan mungkin terhubung dengan kota 075. Chrome berteori bahwa koridor yang ditinggalkan ini dibuka dalam waktu singkat sebagai respon terhadap Arsenal Longinus, dan fasilitas ini mungkin memiliki banyak fungsi, dan Wan Shi setuju, bisa jadi fasilitas ini diperluas untuk mengisolasi yang terinfeksi sebelum mengembangkan serum. Saat mereka berbicara, Gabriel dan Cinderelic menghilang di tikungan, dan tim Strike Hawk mempercepat langkah untuk mengejar. Chrome kemudian menerima panggilan dari Camu melalui jalur komunikasi Strike Hawk, dan mereka berencana untuk menunggu Camu di lift platform. Namun saat mereka menunggu, Cinderelic muncul kembali, ia terlihat melayang di udara dengan bantuan makhluk hetero yang mirip ikan. Gabriel kemudian muncul dan memberitahu bahwa dia tidak akan pergi kemanapun, dan Cinderelic tidak lagi dibutuhkan di sini, karena Gabriel akan menjadi pemandu mereka. Mengejar Gabriel, dan Gabriel mengeluarkan meriam pertahanan yang entah dari mana ia dapatkan itu, bekerja sama untuk melewatinya, dan akhirnya berhasil melewati beberapa jebakan, lalu sampai di platform yang lebih besar, dan Gabriel menyerahkan sisanya pada Cinderelic. Setelah Gabriel menghilang, Cinderelic tetap mengambang di udara dan diam-diam melihat ke bawah platform, lalu tiba-tiba, makhluk hetero mulai menumpuk di lift platform beserta konsentrasi punishing yang meningkat. Strike Hawk berusaha untuk mengurangi jumlah makhluk hetero, tetapi Cinderelic kemudian melakukan sesuatu yang membuat sayapnya mulai mengembang, karena pengaruh virus punishing. Cinderelic turun ke dasar platform dengan bola cahaya yang menyelimutinya, meninggalkan jejak kepingan salju berwarna merah tua. Chrome berlari cepat menuju bola cahaya itu dan mengiris arus merah dengan sabitnya. Tetapi sisa-sisa makhluk hetero berubah menjadi jitter bomb dan jatuh ke dasar platform.
Chrome mengeluarkan katrol untuk meraih tempat tinggi demi menghindari ledakan Jitterbomb. Setelah ledakan, Cinderelic muncul kembali dan melepaskan hujan panah yang dilapisi virus punishing. Dengan sigap Chrome melepaskan katrol pada pengait untuk menghindari serangan dan turun ke dasar platform. Cinderelic membanggakan diri dengan taktiknya. Setelah itu, Gabriel muncul dan bilang Strikehawk telah lulus ujian, dan layak mendapat sambutan yang lebih pantas. Kemudian Gabriel memberikan pertanyaan, tentang berapa banyak konstruksi yang dirakit Babilonia, yah mana ada yang tahu. Dan tim Strikehawk siap bertarung. Platform bergerak ke arah bawah, sepertinya Gabriel ingin membawa mereka ke dasar, lalu bertarung dengan hasil karya Gabriel lagi, tapi mereka masih dapat mengatasinya. Namun setelah bertarung, frame Chrome menunjukkan tanda-tanda akan rusak, tapi Chrome bilang dia dapat menahannya. Melihat frame besar yang hancur menjadi tumpukan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya, dengan kabel saraf dan bagian-bagian menonjol dari lengannya yang besar, berdiskusi dengan situasi tersebut, Gabriel muncul dari atas, bertepuk tangan dan menawarkan kesempatan kepada Strikehawk untuk bergabung dengan jaringan Ascension. Lalu jelas Kamui menolak tawaran tersebut, sementara Wanshi membuat lelucon tentang kemungkinan bergabung jika dia bisa libur setiap hari. Chrome tersenyum dan menolak tawaran Gabriel, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan mereka di terowongan lift untuk menjadi nutrisi bagi Red Tide. Platform mulai berguncang dan konsentrasi punishing meningkat, membuat Strikehawk terpaksa melarikan diri. Chrome menembak tali dan melompat ke udara dengan rekan-rekannya. Dengan Gabriel yang siap menyerang mereka, namun perasaan tertekan yang tak terlukiskan datang dari atas, membuat Gabriel mundur dan memberi hormat kepada seseorang yang tidak diketahui. Dan orang tersebut bertanya kenapa Babilonia ada di sini. Seorang pria berpakaian hitam yang kita sudah kenal, dialah Vonnegut, muncul di tepi atas lift platform dan berbicara dengan Gabriel. Gabriel meminta waktu lagi, tetapi Vonnegut tidak peduli dan hanya ingin melihat siapa yang membuat Gabriel begitu banyak masalah. Lalu Cinderelic kemudian muncul dan memberi salam hormat kepada Vonnegut, yang kemudian bertanya tentang hasil pelatihan tempur yang diberikan kepada Strikehawk. Gabriel memberitahu bahwa mereka hampir sekuat Grey Raven, tetapi Vonnegut tampaknya tidak puas dengan jawaban tersebut. Kemudian meminta Gabriel untuk memastikan bahwa tamu mereka datang, dan memberitahu bahwa dia telah menyempurnakan bentuk tubuh Gabriel. Strikehawk kemudian memperhatikan percakapan tersebut dan Chrome mengenali nama Vonnegut sebagai nama penulis salah satu novel yang ia baca. Vonnegut menoleh ke Chrome dan memberi isyarat agar mereka diam. Vonnegut kemudian meminta mereka untuk mendekat, karena bergelantungan di tali bukanlah cara untuk memperlakukan tamu. Melihat mereka ragu, Vonnegut tersenyum dan meminta mereka untuk mengikutinya. Strikehawk memanjat tali ke atas lift platform dan Vonnegut menyambut mereka dengan hangat. Vonnegut berbicara bahwa dia berharap Alpha akan membawa Grey Raven yang disebutkan Gabriel. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Strikehawk yang datang. Chrome kemudian bertanya tentang Alpha, dan Vonnegut bilang bahwa Alpha adalah Ascendant yang melayani Luna. Chrome menjadi penasaran tentang Alpha, dan Vonnegut kemudian berbicara tentang Luna, memberitahu bahwa dia adalah agent yang luar biasa, bekerja dengan tekun untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh jaringan Ascension. Vonnegut juga bilang bahwa Luna telah membantu evolusi jaringan Ascension, mengalihkan daya tembak manusia dari agent lainnya. Chrome kemudian teringat dengan kata-kata Gabriel sebelumnya tentang Babilonia yang telah melacak Luna selama ini. Vonnegut tidak menyangkal hal tersebut dan memberitahu bahwa manusia telah menginginkan kekuatan Luna sejak dia menjadi agent di bawah hidung Babilonia. Lalu Chrome bertanya, mengapa jika agent memang kuat, kenapa khawatir dikejar oleh manusia? Tapi Vonnegut malah nanya balik apakah bumi takut pada manusia? Mengungkit tentang reaktor Zero Point yang menciptakan punishing virus, manusia adalah virus yang menyebarkan dan menghancurkan bumi, serta menyebabkan banyak bencana. Vonnegut berpendapat bahwa dunia harus memisahkan orang-orang jahat dari yang baik, dan mengubur mereka dalam bayang-bayang sejarah agar dunia dapat bertahan dari kehancuran. Berbicara dengan tenang dan santai, seperti seorang orator cerdik yang berbagi pengetahuan, dia menekankan pentingnya agent untuk terus meningkatkan diri dan beradaptasi, serta menyadari kekurangan mereka sendiri. Chrome memperhatikan bahwa Vonnegut memiliki sikap yang rendah hati, tetapi dia juga menyadari bahwa kerendahan hati itu berasal dari keyakinan Vonnegut atas kekuatannya yang dengan mudah mengontrol situasi. Tapi Chrome juga memperhatikan bahwa Vonnegut terus-menerus melirik pinggang Kamui. Dari pembicaraannya tujuan Vonnegut sama seperti Luna, yaitu penyaringan,
Tapi Chrome memperhatikan bahwa Vonnegut terus-menerus melirik pinggang Kamui, sampai 3 kali, dan menyadari bahwa gesper pada sabuk taktis Kamui telah kendur. Chrome menyela dengan meminta maaf, dan memperbaiki sabuk Kamui. Chrome menyadari bahwa perhatian Vonnegut sebenarnya tertuju pada gesper longgar Kamui. Setelah Chrome mengencangkan gesper, Vonnegut tertawa terbahak-bahak karena puas. Yah, gua pribadi juga gak habis pikir sih guys. Lagi keadaan serius kayak gitu bisa-bisanya malah benerin gesper. Tapi ya udahlah, lanjut lagi. Vonnegut tertawa karena merasa Chrome seorang perfeksionis, sama seperti dirinya, jadi dia merasa Chrome akan cocok dengannya. Lalu lanjut berbicara dengan Strike Hawk tentang penyaringan dan evolusi, membandingkan proses tersebut dengan cara organisme melawan penyakit serta berevolusi. Ia berpendapat bahwa kehidupan harus kejam untuk menjadi lebih indah. Jadi penyaringan ini akan mengorbankan sebagian besar orang. Terus berdiskusi tentang perbedaan antara mereka, dengan Chrome menekankan bahwa kemanusiaan tidak akan berhenti, dan orang-orang yang dianggap tidak layak akan terus membuat perubahan. Vonnegut merespon dengan skeptis, kegigihan dan keras kepala mereka tidak akan bertahan lama dalam perjuangan melawan kekuatan yang lebih besar. Tapi Vonnegut juga memperhatikan inver device Chrome yang berbeda dari yang lain. Ia mengakui manusia sesekali berhasil mencapai momen-momen cemerlang dalam perjuangan mereka, namun Vonnegut tidak percaya bahwa kecemerlangan ini akan menjamin kemenangan. Lalu ia mengalihkan pandangan dari mereka, dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Di jalur air yang gelap, lampu-lampu berdebu mulai menyala. Chrome mengalami gangguan pada modul visualnya karena peretasan, yang tampaknya dilakukan oleh Vonnegut. Chrome kemudian mengalami flashback yang menyakitkan, di mana dia dihantui oleh kenangan masa lalunya sebagai konstruk yang tidak berguna dan gagal memenuhi harapan ayahnya. Suara-suara yang menusuk telinga dan mengerikan terus-menerus menghantui Chrome, mempertanyakan keberadaan dan membuat dia meragukan dirinya sendiri, mencoba melawan dengan mengayunkan sabitnya, menyangkal suara-suara tersebut, tetapi kenangan yang menjijikkan dengan rasa sakit terus menghantuinya. Namun ia terus berjuang melawan keraguan dan rasa sakit, dengan menunjukkan keteguhan dan keyakinan diri dengan menghancurkan kegelapan, sambil menguatkan diri, dengan suara-suara yang mengerikan terus-menerus menyerangnya. Chrome menonaktifkan modul visual dan audionya untuk menghindari peretasan, tetapi dia masih bisa merasakan getaran dan serangan dari musuh, menggunakan sabitnya untuk memblokir serangan dan menyerang balik, tetapi musuh tampak tidak terpengaruh. Chrome kemudian merasakan sensasi tercekik dan sakit yang membakar, tetapi dia terus berjuang sendirian dalam kegelapan. Setelah mendapatkan kembali kendali atas senjatanya, ia melancarkan serangan habis-habisan ke musuh hingga mencekiknya. Setelah itu, Chrome lumpuh sementara karena rasa sakit dan kerusakan yang cukup parah, tetapi dia diselamatkan oleh seseorang yang menyergap musuh dari belakang. Chrome kemudian mencari rekan setimnya, dan menemukan Wan Shi yang mencoba membuka kantong berkancing tas taktis. Berusaha membantu Wan Shi membuka tasnya, dan setelah itu, getaran dari dua orang yang sedang bertengkar itu perlahan menghilang, digantikan oleh gemuruh dari bawah lift. Chrome kemudian mendengar suara gemuruh yang makin keras, dan memutuskan untuk mengaktifkan kembali modul visual dan audionya. Chrome, Kamui, Camu dan Wan Shi berusaha keluar dari situasi berbahaya setelah diretas oleh Vonnegut. Kamui terbangun dari halusinasi dan bergabung kembali dengan tim. Mereka kemudian menyadari bahwa Vonnegut tidak ada di sekitar mereka, tetapi suara gemuruh dari bawah lantai semakin keras. Tiba-tiba, Red Tide menyembur keluar dari lantai, jadi mereka harus berlari cepat menuju pintu keluar. Chrome memutuskan untuk menahan Red Tide sementara Camu, Kamui dan Wan Shi melarikan diri. Namun Camu menawarkan untuk membantu Chrome dengan menunjukkan lorong rahasia yang dia temukan sebelumnya. Kamui dan Wan Shi kemudian memutuskan untuk membersihkan jalan, sementara Chrome dan Camu berusaha menahan Red Tide, dan sebelum berpisah, Wan Shi meminta Chrome untuk kembali dengan selamat. Mulai berpisah, dan Chrome bersama Camu mencari jalan untuk selamat dari kejaran Red Tide dan makhluk Hetero, berhasil menghajar Hetero yang menghalangi. Lalu Chrome menemukan valve yang mungkin dapat menghambat Red Tide. Lalu mencoba untuk menunggu tanda dari Wan Shi, tapi tidak cukup karena makhluk Hetero mulai mengejar. Dan saat pelarian, Chrome sudah mulai menunjukkan tanda terinfeksi, karena konsentrasi virus yang terus meningkat. Namun akhirnya, sampai pada titik untuk naik ke atas,
Namun sayangnya segerombolan makhluk hetero berhasil menyusul, dan Camu memutuskan untuk menahannya sementara Chrome naik ke atas. Chrome berusaha menahan gelombang makhluk hetero yang menyerang dari atas. Sementara Camu bertarung melawan musuh di bawah, Chrome memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan rekan-rekannya, lalu mendeteksi sesuatu anomali yang terjadi pada dirinya. Lalu Vonnegut muncul dan berbicara dengan Chrome, yang tetap diam dan terus menghalangi gelombang makhluk hetero. Vonnegut kemudian memerintahkan makhluk hetero untuk berhenti menyerang, dan Chrome melihat kesempatan untuk menyerangnya. Chrome menyerang Vonnegut dengan sekuat tenaga, menggunakan sabitnya yang diselimuti petir untuk menghancurkan penghalang pertahanan Vonnegut. Setelah beberapa kali mencoba, Chrome akhirnya berhasil menembus penghalang pertahanannya. Vonnegut mengakui kekuatan Chrome, dan memutuskan untuk menarik makhluk hetero dari rekan Chrome. Vonnegut memberitahu bahwa pesawat pengangkut yang mereka tumpangi terus-menerus mengirimkan mata untuk mencari mereka. Namun Cinderelic akan mengurus pesawat pengangkut tersebut. Vonnegut bertanya apakah perjuangannya ini sepadan, lalu Chrome bilang, cahaya dan kegelapan akan selalu hidup berdampingan. Lalu Vonnegut tersenyum, dan tidak berkata apa-apa, kemudian berbalik dan berjalan ke dalam terowongan yang gelap. Camu kembali, dan menemukan Chrome dalam keadaan terluka parah, namun ia berusaha menyembunyikannya. Tetapi yang lain dapat melihat bahwa dia hampir tidak dapat bertahan. Namun Wan Shi telah memberikan perawatan, tetapi Camu dan yang lain masih khawatir dengan keadaannya. Ingin segera membawanya ke tempat yang aman, Chrome menolak untuk digendong. Tetapi Kamui tidak peduli dan melemparkan Chrome ke bahunya tanpa banyak perlawanan. Kamui kemudian maju dengan kecepatan penuh, untuk meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin. Setelah evakuasi Strike Hawk, Cinderelic dan Vonnegut muncul dari reruntuhan. Vonnegut bilang bahwa dia telah melakukan apa yang dia bisa, untuk menghentikan konsentrasi punishing Chrome agar tidak meningkat lebih lanjut. Vonnegut berencana membuat Chrome tetap hidup sehingga dia dapat menyampaikan pesan kepada para bajingan yang memainkan game Mind. Ia menyatakan ini adalah pernyataan perang, dan ingin memancing ular-ular itu keluar dari persembunyian. Cinderelic bertanya tentang perubahan strategi Vonnegut, yang sebelumnya berusaha menyembunyikan jejak mereka. Namun ia bilang sekarang saatnya mereka untuk menyerang, dan Alpha akan melakukan apa saja untuk mengalihkan perhatian manusia. Vonnegut kemudian meninggalkan Cinderelic untuk melindungi ibu, dan memberikan piramida kristal kepadanya. Cinderelic mengangguk dan Vonnegut memberitahu bahwa prioritas mereka sekarang adalah ibu. Terluka parah dan diperkirakan tidak bisa beroperasi selama lebih dari sebulan. Dia merasa lemah dan mengantuk, tetapi mengingat keputusan untuk membatalkan panggilan darurat dan mengirimkan permintaan evakuasi darurat. Chrome juga mengingat kata-kata ayahnya tentang kematian yang tidak dapat dihindari dalam perang. Chrome mengingat kembali kata-kata ayah dan tujuan hidupnya, juga memikirkan tentang pertemuannya dengan Sikikan, dan rencana untuk membebaskannya. Meskipun dalam keadaan terluka parah, Chrome bertekad untuk tetap hidup dan mencapai tujuannya. Saat pesawat pengangkut terbang, Wan Shi tidak bisa menghubungi Star of Life, dan Camu mencurigai adanya pengacau sinyal di bodi pesawat. Chrome juga menyadarinya. Tetapi luka membuat ia tidak bisa berbicara, lalu kemudian ia menulis pesan di telapak tangannya dengan cairan vital, dengan kode A29, yaitu alamat Asimov di direktori terminalnya, sebagai petunjuk untuk Wan Shi dan Kamui. Chrome berharap bahwa Wan Shi dan Kamui akan memahami petunjuk ini, dan menghubungi Asimov untuk meminta bantuannya. Tiba di zona pendaratan Babilonia, Chrome merasa tenang dan mengingat kembali hari-harinya saat di FOS College. Dia kini memiliki tujuan baru selain menjadi Smith yang sempurna. Saat mereka meninggalkan kapal pengangkut, Wan Shi menemukan pesan di tangan Chrome yang berisi kode A29. Kamui dan Wan Shi tidak yakin apa artinya, tetapi Wan Shi memutuskan untuk memprioritaskan membawa Chrome ke Star of Life terlebih dahulu. Sebelum jatuh koma, Chrome tersenyum, menunjukkan rasa syukur dan kelegaan. Kamui melihat senyum itu, dan Chrome tampaknya merasa beruntung, memiliki tim yang dapat diandalkan seperti Strike Hawk. Kamui meminta bantuan medis dan bergegas ke terowongan sterilisasi dengan Chrome di lengannya. Setelah melewati prosedur sterilisasi, Kamui memutuskan untuk berpisah dengan Camu, membawa Chrome ke pesawat ulang-alik regional menuju UGD di Star of Life. Camu dan Wan Shi tetap diam, tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi tersebut.
Camu mengangguk dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Wan Shi dan Kamui kemudian membawa Chrome ke pesawat ulang-alik regional. Tiba di Star of Life yang sedang kacau akibat pertempuran berskala besar di kota 075, mereka berusaha mendapatkan perawatan untuk Chrome. Tetapi ruang perawatan sudah penuh dan tidak ada suku cadang yang sesuai. Mereka mencoba menghubungi Presiden Hassen dan Seelisa, tetapi tidak ada respon. Mereka kemudian menghubungi Asimov, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat mereka hampir putus asa, seorang staf yang tidak dikenal menjawab panggilan dan memberitahu bahwa Seelisa sedang sibuk. Yah gak guna juga diangkat kalau gitu. Wan Shi dan Kamui kemudian bertemu dengan seorang dokter yang familiar, yang membantu mereka menyambungkan Chrome ke mesin filter cairan vital. Sedikit berbincang lalu dokter memberitahu bahwa tidak ada bantuan yang tersedia untuk Chrome di sini, dan menyarankan mereka untuk mencari cara lain. Mereka kemudian memahami bahwa kode A29 yang ditulis Chrome di tangannya adalah alamat Asimov di direktori terminal. Mereka mencoba menghubungi Asimov dengan terminal Chrome dan akhirnya berhasil. Tetapi seorang gadis kecil bernama Rosa yang menjawab panggilan, dan memberitahu bahwa Asimov sedang melakukan penelitian di zona B3 Dewan Sains, yang tidak jauh dari sini. Dengan secercah harapan, Kamui dan Wan Shi bergegas pergi ke zona B3 untuk mencari Asimov, meminta bantuannya untuk menyelamatkan Chrome. Tiba di zona B3 dan disambut oleh Rosa, yang menjawab panggilan sebelumnya. Rosa memberitahu bahwa Asimov berada di laboratorium tertutup karena tidak suka diganggu. Meskipun gugup, Rosa memimpin Kamui dan Wan Shi ke laboratorium dengan cepat. Bertemu dengan Asimov di lantai atas, dan langsung memprioritaskan perawatan Chrome, membawanya ke laboratorium tertutup, dan meminta Wan Shi untuk membantu. Asimov bilang ia telah berusaha memperbaiki rangka Chrome sejak pagi dan baru saja berhasil menyelesaikan masalah yang tersisa. Kamui diminta untuk mengambil terminal Asimov, yang kemungkinan dibawa oleh Rosa, dan meminta Kamui untuk cepat. Chrome membuka mata dan melihat John Smith berdiri di sampingnya. Lalu Asimov menjelaskan telah memperbaiki bingkai Chrome. Glory menambahkan penghambat untuk menstabilkan mind-nya, yang didapatkan dari data frame Centaur. Namun seperti yang kita tahu pada chapter X00 dan X02, frame Centaur masih memiliki kelemahan, jadi penyimpangan dan kerusakan masih ada, terutama jika mind Chrome rusak akibat pertempuran, diretas, atau gejala lainnya. Jika korupsi mind mencapai tingkat kritis, Chrome akan memerlukan seorang komandan yang dapat menahan gejala-gejala ini untuk menstabilkan mind-nya. Komandan yang dapat menahan kerusakan memori, dan sepertinya kita sudah tahu orangnya ya guys. Oleh karena itu, Chrome harus berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan kerusakan mind. Lalu John Smith berbicara dengan Chrome tentang masa lalunya dan tekad untuk menjadi lebih kuat. Namun Chrome ingin membayar harga apapun untuk mencapai tujuan dan menolak untuk meninggalkan satu jiwa pun. Melihat tekadnya, John Smith memberitahu bagian terakhir dari teka-teki ini, dan Chrome juga sudah menyadarinya, bahwa psikikan adalah kunci untuk operasi ini. Oh, begitu. Jadi memang butuh bantuan koneksi dari psikikan biar aman masuk ke frame-nya ya bang? Jadi makin paham sekarang. Yah gitulah Meng. Nanti bakal gua bahas lebih banyak soal ini di akhir video, jadi sekarang lanjut dulu. Hassen mengunjungi Colin untuk membicarakan misi mendesak, dan psikikan yang dalam kondisi stabil, tapi Colin menolak permintaan Hassen untuk menghentikan observasi, karena dia percaya bahwa pikiran komandan telah tercemar dan psikikan adalah bom waktu. Mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki cukup bukti untuk menemukan Luna, baginya Grey Raven tidak dapat menangani masalah ini sendirian karena ada hubungannya dengan Ascendant, dan takut kejadian Ravek akan terulang, namun Hassen bersedia bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, dan menawarkan diri sebagai jaminan untuk psikikan. Mendengar itu Colin setuju untuk membiarkan psikikan berjalan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berjanji untuk berhenti, dan akan menunggu hasilnya sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Colin akan menyambut komandan berbakat untuk membantu menciptakan masa depan bagi manusia, jika masalah ini dapat diselesaikan. Yaitu basa-basi busuk ciri khasnya dari dulu. Akhirnya psikikan dibebaskan, lalu diantar oleh Seelisa ke Shuttle Regional, di mana Hassen menunggu. Bertemu dengan Hassen lalu menjelaskan bahwa psikikan masih dalam pengawasan, ya setidaknya nggak terjebak di ruangan itu, dan psikikan dibutuhkan untuk misi yang kita sudah tahu, yaitu membantu Chrome menjaga stabilitas mind-nya hingga transfer bingkai selesai. Dan juga memberitahu psikikan tentang kejadian terkini,
termasuk adanya agent baru yang sangat bermasalah, dan masalah Red Tide yang masih belum selesai, Shikikan diminta untuk membantu menghancurkan fragmen Red Tide yang tersisa, dan menyelamatkan 21 konstruk yang terjebak di kota bawah tanah setelah pesawat pengangkut mereka hancur. Bekerja sama dengan Strike Hawk dan tim independen untuk menyelesaikan misi ini, dengan instruksi untuk menutupi jejak, dan menghindari konfrontasi langsung dengan musuh. Setelah menerima instruksi, Shikikan dan Hasen tiba di laboratorium tertutup milik Asimov. Memasuki laboratorium tertutup, melihat Chrome berbaring di meja perawatan, Asimov menjelaskan bahwa Chrome masih sadar, tetapi dalam mode tidur untuk mencegah korupsi kerusakan lebih lanjut. Lalu Shikikan menanyakan kondisi Chrome, dan Chrome menjawab bahwa mainnya stabil. Tetapi Shikikan khawatir tentang rasa sakit yang dialami Chrome. Lalu mereka berbincang tentang misi dan rangka khusus yang akan digunakan Chrome. Shikikan merasa tidak nyaman dengan risiko penyimpangan mind yang dihadapi Chrome, tetapi Chrome yakin bahwa dia dapat mengatasi masalah tersebut. Asimov kemudian menjelaskan proses transfer bingkai khusus yang akan dilakukan, termasuk penggunaan mesin untuk memungkinkan Shikikan menyelami mind Chrome secara mendalam, dan membangun hubungan internal. Shikikan diminta untuk menahan Chrome saat tautan dibuat, dan setelah itu, tautan akan stabil. Shikikan setuju untuk melakukan proses tersebut dan berbaring di meja perawatan cadangan. Asimov berpesan untuk bawa dia kembali, dan sebelum Shikikan dapat bertanya, ingatannya menjadi gelap. Memasuki kekacauan mind Chrome, dan melihat seorang anak laki-laki kecil yang berkeliaran tanpa tujuan. Anak itu memiliki banyak pertanyaan tentang identitas dan keberadaannya. Shikikan kemudian berbicara dengan anak itu, memberitahu bahwa dia adalah Chrome, yang akan menjadi nama masa depannya. Lalu anak itu mulai mencari sumber suara Shikikan, dan diarahkan untuk melihat ke atas menuju cahaya Mind Beacon. Dengan senyum pahit, anak itu melompat dan mengucapkan, "Terima kasih." Stabilisasi berhasil, dan masuk ke dalam sebuah aula megah yang terbentuk dari kekosongan gelap. Chrome sadar dan meminta maaf karena menjadi beban. Tetapi bagi Shikikan tidak masalah. Sambil menunggu proses pemindahan, mereka mengobrol tentang tujuan Chrome dan perbedaan antara manusia dan konstruk. Chrome ingin memahami penyebab di balik prasangka dan ketakutan manusia terhadap konstruksi. Berdiskusi tentang kesalahan yang diulang oleh manusia sepanjang sejarah, tetapi Chrome yakin bahwa kemajuan dapat dibuat meskipun kesalahan itu ada. Ia juga mengungkapkan bahwa dia ingin terlibat dan memahami penyebab untuk menyelesaikan masalah. Percakapan diakhiri dengan Chrome menatap Shikikan dengan tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Aula megah itu mulai memudar dalam kabut, dan Chrome mengangguk saat Shikikan memanggil namanya. Shikikan bertanya apakah Chrome masih berpegang pada secercah harapan dalam perjalanan yang mengerikan ini, namun senyum tak tergoyahkan terlihat di wajahnya. Chrome sadar setelah proses transfer bingkai, dan melihat orang-orang di sekitarnya. Chrome mengucapkan terima kasih kepada semua orang, terutama Shikikan, yang telah membantunya selama proses transfer bingkai. Asimov kemudian memperkenalkan senjata kompak baru yang disebut Polyfurnace atau tungku poli, yang dapat digunakan untuk menguapkan Red Tide di jalur air. Namun senjata ini membutuhkan lingkungan tertutup dan sejumlah besar energi. Kamui dan tim Strike Hawk bersemangat untuk menggunakan senjata baru ini, dan akan berangkat segera untuk mengurus Red Tide, menyelamatkan beberapa yang tertinggal. Lalu Asimov memutuskan untuk beristirahat selama beberapa jam, dan meninggalkan tim untuk menyelesaikan misi mereka. Asimov, Hasen dan Nicola membahas bingkai khusus yang ditangani Asimov. Meskipun telah mencapai kemajuan, Asimov masih menghadapi masalah dengan kemacetan dan efek samping pada bingkai Chrome. Bingkai Plum dapat menahan data simulasi dari Ascendant karena sudah kompatibel dengan data Alpha. Tetapi bingkai Chrome menggunakan data pertempuran yang diproses setelahnya, yang diambil sampelnya dari Plum, jadi bingkai ini akan tetap memberi tekanan besar pada memori Chrome. Namun kemungkinan mereplikasi Ascendant dan meningkatkan kemampuan untuk mereplikasi konstruk dengan data Ascendant, itu adalah sebuah terobosan, dan Nicola juga bilang, bahwa teknologi dan pengetahuan lebih dapat diandalkan daripada emosi, dan menawarkan untuk meminjam perlengkapan dari Project Winter, untuk menambahkan polis asuransi bagi keselamatan.
Hasen dan Nikola memutuskan untuk membahas hal-hal ini secara pribadi, sementara Asimov telah bekerja sepanjang waktu dan membutuhkan istirahat. Sikikan tiba di pesawat pengangkut, bertemu dengan Lucia Lee dan Liv. Liv dan Lee mengkhawatirkan kondisi Sikikan, dan mereka ingin memastikan Sikikan baik-baik saja, karena Lee dan Liv tidak ikut dalam misi ini. Chrome kemudian tiba dengan Strike Hawk, memberikan informasi tentang misi tambahan yang ditugaskan oleh Presiden Hasen. Mereka harus menyelamatkan 21 personil yang terjebak, mengembalikan mereka ke Babilonia. Saat menaiki pesawat angkut, Sikikan merasa sedang diawasi, lalu melihat beberapa personel yang mendongak ke arahnya. Chrome juga merasakan mata yang waspada, dan melihat seorang pria yang mengenakan jas lab putih yang menarik perhatian. Lee kemudian menjelaskan bahwa pria itu bernama Kugawa Kurono, seorang dokter yang bekerja untuk Star of Life. Tapi nama itu hanya kebetulan, bukan berarti dia salah satu petinggi Kurono, dan namanya muncul di laporan inspeksi Sikikan. Jadi Lee meminta untuk fokus pada misi dan mengabaikan hal-hal lain. Tiba di kota 075 yang terbengkalai, mereka bertemu dengan Percy, kapten tim konstruk yang kehilangan 2 rekannya di zona konsentrasi tinggi Red Tide. Percy meminta memohon bergabung dengan tim untuk mencari rekan-rekannya yang hilang, tetapi Chrome awalnya menolak karena misi utama adalah menyelamatkan. Namun setelah Percy menjelaskan situasi dan menunjukkan log misi, yang masih aktif untuk mencari komandan mereka, Chrome setuju untuk membiarkan Percy bergabung. Lalu Sikikan dan timnya kemudian membantu yang terluka untuk naik ke pesawat pengangkut. Sementara Percy dan Chrome bersiap untuk mencari rekan-rekan yang hilang, Lucia juga memberikan nutrient dan biskuit padat kepada Sikikan sebagai tanda kepedulian. Setelah semua orang naik ke pesawat pengangkut, Sikikan beristirahat sejenak sebelum bersiap untuk pergi, dan akhirnya berangkat. Kerberus melompat ke saluran air bawah tanah melalui lubang ledakan. Ya, ada mereka di sini. Noctis tahu bahwa pesawat pengangkut memiliki perekam makro dan ingin meledakkannya. Lalu Vera nanya kalau diledakin gimana nanti balik ke Babilonia. Ya kalau gitu ledakan aja saat sampai di sana. Ya emang agak lain si Noctis itu kalau bercanda. Mereka kemudian membahas misi mereka, yang meliputi penggunaan cakram Polyfurnace untuk membersihkan Red Tide, dan menemukan target mereka. Ya sebenarnya misi tambahan mereka adalah mengikuti Komandan Grey Raven sebisa mungkin. Ya kalimatnya sebisa mungkin, Vera tahu bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dari Sikikan. Jadi mereka memprioritaskan misi utama saja. Memulai misi, ada 2 tujuan yang harus diselesaikan. Pertama menemukan ruang kontrol, dan yang kedua menutup valve Red Tide agar mengurangi arusnya. Jadi Vera mencari ruang kontrol, dan No-21 menahan Red Tide. Mencoba menutup kebocoran untuk memasang Polyfurnace, lalu setelah menemukan ruang kontrol dan telah diatasi, Vera membantu menutup katup pipa Red Tide. Ya ternyata yang dilakukan Chrome sebelumnya itu berfungsi, dan setelah selesai Vera menyadari tidak ada hal bagus yang ada di sini. Jadi setelah selesai Vera memerintahkan mereka untuk segera bertemu di pintu keluar. Mendekati pintu masuk yang sebelumnya, menemukan bahwa pintu itu tetap terbuka, Chrome bilang prioritas utama mereka adalah membersihkan Red Tide, karena ini adalah misi siluman untuk menghindari konfrontasi langsung dengan agent. Kemungkinan adanya ascendant lain di daerah ini, dan Chrome memberitahu ada seseorang yang mengikuti mereka di luar jangkauan pandang, dan kemungkinan Alpha berada di dekat sini, berdasarkan pernyataan Von Negut. Merumuskan rencana tindakan, termasuk menggunakan rute yang belum dijelajahi, yang dipenuhi dengan Red Tide dan memiliki konsentrasi punishing tinggi, jadi memutuskan untuk mengikuti rencana tersebut dan Lucia memimpin jalan, sementara tim memasang Polyfurnace untuk membersihkan Red Tide. Cakupan telah mencapai 65% dalam membersihkan Red Tide, tetapi tidak menemukan tanda-tanda ascendant atau agent lain. Lucia merasa ada yang tidak beres, dan Chrome juga memperhatikan bahwa Red Tide telah mengalir dalam satu arah melalui pipa menuju rumah kaca. Jadi memutuskan untuk kembali ke rumah kaca. Karena tidak menemukan gangguan apapun dan mungkin bisa menemukan petunjuk, Lucia setuju, dan mereka akan memastikan agar tidak ada tempat penyimpanan Red Tide lagi. Lalu Sikikan juga tampak lebih stabil, dan kendali atas mainnya semakin pulih setelah kejadian terkini, lalu mereka pergi memeriksa rumah kaca. Menyelinap ke rumah kaca dan menemukan sebuah konstruk bernama RC yang tidak sadarkan diri,
Wan Shi segera memberikan perawatan darurat kepadanya, sementara yang lain melanjutkan mencari petunjuk. Chrome mengingatkan si Kikan untuk tidak menyentuh tanaman, karena yang kita sudah tahu mengandung punishing virus, lalu mengambil sampel dengan hati-hati untuk Asimov. RC kemudian sadar dan memberitahu komandan mereka masih hilang, dan dia merasa bersalah karena intelnya tidak akurat, tapi itu bukan salahnya. Lalu Lucia dan tim terus mencari petunjuk, dan menemukan kemungkinan adanya saklar yang dapat membuka pintu. Chrome memperhatikan pohon merah, dan berpikir bahwa itu mungkin penanda yang dibuat oleh musuh, untuk menghentikan mereka mencari pintu masuk. Tanpa pikir panjang Lucia memeriksa pohon, dan menyadari pohon itu dapat dipindahkan. Setelah memindahkan kotak di sebelahnya, mereka menemukan lorong sempit di lantai, dan tanpa pikir panjang, memeriksa lorong tersebut. Masuk ke lorong, menemukan sebuah gua dengan makhluk hetero yang aneh tergantung dari pipa-pipa yang menyerupai akar. Berdiskusi tentang kemungkinan makhluk hetero itu adalah ibu yang disebutkan Cinderelic, dan memutuskan untuk menghancurkannya karena prioritas utama mereka. Wan Shi merasakan konsentrasi punishing yang sangat tinggi, dan menyarankan untuk menghancurkan makhluk hetero itu sebelum mengumpulkan sampel untuk dianalisis. Lucia juga menyarankan untuk mengamankan rute pelarian terlebih dahulu, menugaskan seseorang untuk menjaga pintu. Tiba-tiba, Rena, seorang konstruk, muncul dari belakang dan bergabung dengan tim, memberitahu bahwa dia diselamatkan oleh seorang konstruk berambut putih, dan dia sedang mencari jalan keluar, tapi nyasar ke sini. Kapten Percy memerintahkan Rena untuk mengawal Ersi kembali ke tempat yang aman. Tetapi Rena tidak ingin pergi, karena dia takut tersesat. Jadi Chrome memerintahkan Kapten Percy dan Wan Shi untuk menjaga pintu masuk. Sementara Lucia dan dirinya akan mencoba menghancurkan makhluk hetero itu, Rena diperintahkan untuk mengikuti Kapten Percy, dan menjaga pintu masuk bersama mereka. Saat akan menghancurkan makhluk hetero, Cinderelic muncul dan menyerang tim dengan virus punishing, namun tim berhasil mengalahkan Cinderelic dengan mudah. Tetapi dia menggunakan piramida kristal untuk meningkatkan kekuatan, dan mengaktifkan makhluk hetero lainnya. Makhluk hetero mulai menyerang, di bawah kendali Cinderelic, tim berusaha melawan, tetapi situasi menjadi semakin genting ketika konsentrasi punishing meningkat, ruangan mulai berguncang, dan Vonnegut muncul, menghentikan pertempuran dengan mengaktifkan penghalang pertahanan yang memisahkan tim. Vonnegut mengungkapkan sesuatu, bahwa Cinderelic adalah subjek percobaan beserta makhluk hetero adalah ibu yang dia lindungi. Jadi ia menawarkan proposal kepada Chrome, jika Chrome setuju, dia akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertahan hidup. Chrome menerima tawaran tersebut, meskipun ragu-ragu, karena Vonnegut telah menyakiti Ersi dan mengancam akan membunuh tim jika tidak ditaati. Sebelum pergi, Chrome berdiskusi dengan si Kikan, memastikan bahwa dia akan menangani situasi dengan Vonnegut, si Kikan dan tim akan urus Red Tide. Sementara Chrome menghadapi proposal Vonnegut, lalu Kapten Percy memberikan alat pelacak kepada si Kikan, untuk memudahkan pengumpulan tim. Setelah itu, tim berpisah untuk menjalankan misi mereka masing-masing. Chrome bersiap, sementara si Kikan dan lainnya berusaha untuk mengendalikan situasi dan mencari jalan keluar yang aman. Mengikuti Vonnegut ke peron yang luas, Vonnegut menjelaskan bahwa tujuannya adalah memajukan penyaringan dan mencari darah baru. Namun dia menyerang tim dengan sinar cahaya yang hampir tak terlihat, menyebabkan mereka terluka. Lucia melindungi si Kikan dan yang lain, tetapi si Kikan tetap terluka parah. Dalam proposal, Vonnegut tidak berniat untuk membunuh Kamui dan Wan Shi, tetapi tidak ada jaminan lain selain itu. Namun tiba-tiba, sosok lain muncul di tempat kejadian, yaitu seseorang yang diharapkan oleh Vonnegut. Seseorang itu berjalan ke arah Vonnegut dan tim, tanpa menunjukkan niat untuk menyerang. Vonnegut menyambut kedatangan orang itu dan mengomentari tentang motifnya. Namun orang itu tidak menjawab, tetapi Vonnegut terus berbicara, mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan alasan orang itu membantu si Kikan dan yang lain. Vonnegut kemudian menawarkan kesempatan kepada orang itu untuk bergabung dengannya, tetapi nada bicaranya menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan keputusan orang itu, dan akan memastikan dia jatuh bersama mereka. Orang itu sebenarnya siapa bang? Nanti juga tahu di hidden story-nya Meng. Lagian kalau merhatiin apa yang gua bilang di bab sebelumnya, harusnya udah tahu siapa orangnya. Alamak.
Dengan resiko kontaminasi memori yang tinggi, Chrome maju sendirian menghadapi Hive Hetero yang terus bernyanyi. Sepertinya proposal Chrome dengan Vonnegut adalah membiarkan Kamui dan Wan Shi selamat, jadi dia menghadapi makhluk ini sendirian dan memutuskan semua koneksi komunikasi, bahkan dengan sikikan. Dan seperti yang sudah terduga, saat bertarung Chrome sudah memulai tanda-tanda penyimpangan mind, tapi bagi Chrome sikikan lebih dibutuhkan untuk melawan agent daripada untuknya. Namun saat tengah pertarungan, Cinderelic muncul dan bilang jangan sakiti ibunya. Ya dia memanggilnya ibu bukan sembarang bualan. Karena di makhluk itu terdapat data manusia milik dari ibunya Cinderelic. Meskipun datanya tidak lengkap, dan Chrome menyadari itu adalah hal yang ada pada zaman keemasan. Itu adalah AI yang dihasilkan dari data seseorang. Orang-orang menggunakannya untuk mengenang orang mati, ya walau Chrome sudah mengingatkan bahwa itu hanyalah palsu, tapi bagi Cinderelic itu sudah cukup, dan meminta Chrome untuk jangan menyakitinya. Tapi Chrome pun punya tujuan juga yang harus ia lindungi. Dan Chrome berhasil mengalahkannya. Namun saat pertarungan berakhir, Chrome harus segera kembali karena penyimpangan mind. Seorang instruktur pernah memberikan pelajaran tentang bagaimana mengevaluasi kekuatan musuh dalam pertempuran. Menurut instruktur, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak dikenal, karena mereka dapat berakibat fatal bagi seluruh tim jika tidak diantisipasi dengan baik. Instruktur memberikan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi kekuatan musuh, yaitu 1. Lingkungan sekitar. Musuh yang familiar dengan lingkungan sekitar akan memiliki keunggulan. 2. Pengetahuan tentang lawan. Jika lawan sudah mengetahui kelemahan dan metode pertempuran Anda, maka Anda tidak dapat memperlakukan mereka sesuai dengan analisis awal Anda. 3. Tujuan sebenarnya. Selain konfrontasi langsung, musuh juga memiliki tujuan strategis yang perlu dipertimbangkan. 4. Keadaan saat ini. Cedera, persenjataan, kekuatan, dan kelemahan musuh perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkannya menjadi keuntungan bagi Anda. Menekankan bahwa semua faktor ini harus diperhitungkan untuk menilai kekuatan musuh secara akurat. Pengalaman tempur dan partisipasi dalam pertempuran akan membantu meningkatkan kemampuan untuk menilai keadaan musuh. Pertempuran dengan Vonnegut berlangsung selama 3 menit. Dengan Vonnegut melancarkan serangan tak terduga yang menyebabkan hampir semua orang terluka. Kecuali, dia, yang akrab dengan Vonnegut, ia menikmati permainan ini, dan Kamui ngeluh soal penghalang yang sulit ditembus. Vonnegut kemudian memprovokasi tim dengan bilang Chrome telah dimakan oleh ibu Hetero Hive. Tetapi Sikikan menyangkal hal itu, dan tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Vonnegut tahu bahwa Chrome berhasil mengalahkannya, dan akan menepati janji untuk membiarkan tim pergi. Namun saat tim menuju pintu keluar, Vonnegut menjerat mereka dengan gelombang arus punishing, dan sebuah lempengan batu besar jatuh menimpa Sikikan, menyebabkan tulang rusuknya patah. Lucia dan tim lainnya berusaha menyelamatkan Sikikan, tetapi Vonnegut terus menyerang mereka. Kamui ngeluh soal lingkungan bertarung yang sulit, lalu Vonnegut menawarkan tim untuk menyerangnya jika mereka ingin menyelamatkan Sikikan. Lucia serta Kamui menyeret Vonnegut ke tempat lain untuk bertarung. Saat pertempuran berlanjut, suara pertempuran memudar di kejauhan, meninggalkan Sikikan sendirian di bawah reruntuhan. Sikikan mengalami kesulitan bernapas karena tulang rusuk yang patah menusuk paru-parunya, merasa takut akan sesak napas dan ambruknya lantai tepat di bawahnya. Retakan lantai semakin melebar, Sikikan terjebak dan tidak bisa bergerak lagi. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Sikikan mengaktifkan lokator dan memicu fungsi alarm, berharap Percy dapat menemukan lokasinya. Namun alarm justru memicu retakan semakin melebar,
dan Shikikan jatuh ke dalam Red Tide di bawahnya. Di detik-detik terakhir, Chrome berhasil menyelamatkan Shikikan dari jurang, dan menariknya ke atas, namun rangka tubuh Chrome rusak parah dan dia berjuang untuk mengendalikan modul sintaksisnya karena Mind mulai menyimpang. Shikikan meminta Chrome untuk membuat tautan memori dengannya untuk menstabilkan Mind. Setelah membangun hubungan memori, Shikikan jatuh ke pelukan Chrome, dan Chrome menggendongnya untuk menghindari memperparah luka Shikikan. Chrome meminta maaf dan berterima kasih kepada Shikikan, lalu berlari keluar sambil menggendongnya. Berbagi momen emosional, dengan Chrome mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena Shikikan selalu menariknya ke atas saat dia tergantung di tepi tebing, Chrome kemudian berlari ke pintu keluar, dengan Percy dan Rena yang akan meledakkan tungku poli untuk membantu mereka keluar. Setelah evakuasi, tim berkumpul kembali dan Wanshi menyembuhkan luka-luka Shikikan. Chrome menyerahkan Shikikan kepada Wanshi dan tim dapat mengevakuasi diri dari jalur air dengan aman. Setelah kejadian itu, tim saling bertukar pandang dan Wanshi memberitahu Shikikan tentang perawatan darurat, dan luka-luka serius perlu dirawat di Babilonia. Chrome mengkonfirmasi bahwa misi selesai dan harus kembali. Saat berjalan menuju pesawat pengangkut, Rena khawatir karena kehilangan label nama RC yang diberikan oleh Percy. Namun Percy menenangkan Rena dan bilang yang terpenting adalah tetap hidup. Lalu Shikikan kemudian bertanya kepada Chrome bagaimana dia tahu lokasi Shikikan. Chrome memberitahu dia menggunakan pelacak dan mendengar alarm yang dipicu oleh Shikikan. Lalu bagaimana dengan pertarungan melawan Vonnegut, yaitu terhenti karena kehadiran wanita aneh yang tidak mereka kenal. Vonnegut berhenti begitu melihatnya, dan langsung mundur. Kira-kira siapa dia hingga bisa membuat Vonnegut langsung mundur? Ya emang bikin penasaran sih. Lalu saat tiba di pesawat pengangkut, tim menemukan label nama RC yang tergeletak di tanah. Chrome mendeteksi konsentrasi virus punishing yang tinggi dari label nama itu, jadi harus berhati-hati. Percy mengambil label nama itu dengan sarung tangan pelindung, dan semua orang memasuki pesawat, lalu pergi. Dengan gemuruh mesin yang sudah tidak asing lagi mengisi kabin, pesawat angkut itu dengan mulus memasuki orbit bumi yang rendah. Setelah debu dan asap dari ledakan mereda, keheningan kembali menyelimuti area tersebut. Angin kencang menyapu puing-puing yang hancur ke dalam pelukannya dan menari melalui kawah-kawah tanah yang hancur. Debu suatu hari nanti akan menyembuhkan luka bumi, dan kehidupan akan dimulai lagi. Namun sebelum mereka dapat menyaksikannya, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Eden sambil mengambang di lautan bintang. Namun, apa yang dulunya surga, kini menjadi penjara. Dan chapter utama 14 selesai, story yang cukup seru bagi saya. Jadi makin tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi dalam story. Dan kita sudah mendapatkan tanda-tanda soal Project Winter dari chapter ini. Lalu yang utama dari chapter ini ialah pengembangan frame khusus, yang kita sudah lihat dalam story. Ternyata memang penyimpangan Mind tersebut disebabkan karena data Ascendant, yang didapatkan dari data Lucia saat sinkronisasi pada titik divergensi, jadi memang power sebesar itu memerlukan harga yang besar. Ya kita sudah tahu soal ingatan dari story-story sebelumnya. Dan saya sendiri juga gak nyangka, power konstruk yang kuat seperti sekarang, itu semua berawal dari Lucia dan Alpha. Makanya gak salah waktu itu Nicola bilang bahwa mereka berdua adalah kunci, karena titik divergensi mereka berdua menjadi awal terbentuknya konstruk dengan kekuatan tinggi, hingga saat ini. Lalu di chapter ini kita sudah melihat kehadiran seorang agent anti-hero, ialah Vonnegut. Kekuatan yang dia miliki itu bukan main, dan dia adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh di masa depan. Dan juga dia terlihat sedang mengembangkan suatu project, yang akan menjadi mimpi buruk di beberapa story selanjutnya. Ya udah ya guys, sebenarnya masih banyak yang mau saya bahas, tapi pasti bakal panjang banget. Jadi saya mau berterima kasih buat para Shikikan yang sudah mau mampir dan nonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online Shikikan.